Dan sekarang kita ada materi baru ya. Nah, namanya Growth in Adversity. Dengan tema kecilnya ya di part 1 ini mengenai comeback gitu. Apa yang akan kita comeback nanti kita akan ceritakan. Ini insya Allah seru ya. Nah, sebelum lebih jauh lagi menjelaskan materi pagi hari ini, apa sih adversity itu gitu ya. Ini saya ambil di Google Translate ya. Adversity itu padanan katanya atau artinya adalah kesulitan, atau dari padanan yang lain kesengsaraan, kemalangan, kesukaran, kepahitan, penderitaan, kegagalan, ya, bangkrut, kemudian sampai dengan traumatik. Itu artinya sama, adversity. Jadi intinya adversity itu adalah sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak nyaman buat kita. Gitu ya. Nah, bedanya dengan materi-materi sebelumnya, kita sudah bahas tentang growth zone, kita pernah membahas growth mindset, kita membahas growth identity, growth habit, itu semuanya membahas mengenai bagaimana bertumbuh pada situasi-situasi normal, in this normal situation, gitu ya. Tetapi yang akan kita bahas hari ini, bagaimana kita bisa bertumbuh walaupun dalam kondisi-kondisi sulit, kondisi ekonomi, gitu ya, kondisi-kondisi yang tidak nyaman bagi kita, kondisi-kondisi yang tidak normal, gitu ya. Nah, ini akan kita bahas di materi kali ini ya. Masih ingat kejadian ini teman-teman? Si Mario Balotelli ketika membantai MU 6-1 ya. Beliau ngegolin, kemudian beliau buka jersey-nya dan ada tulisan "Why always me?" Kenapa kok selalu saya gitu ya. Dia sih melakukan ini karena ya tudingan-tudingan miring media Inggris yang selalu negatif kepada dia gitu, sehingga dia ya rasisme segala macam, sehingga dia buka kaos itu "Why always me?" Dan mungkin gitu ya teman-teman, ini juga bisa kita rasakan gitu ya. Kadang gitu ya kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, kita sudah melakukan kebaikan demi kebaikan, tapi kok belum ada hasilnya misalnya. Tapi kok kesulitan masih aja gitu kita rasakan, masih aja kepahitan kita rasakan. Kenapa selalu saya yang seperti ini? Kok yang lain enak-enak aja, lancar-lancar aja? Kadang kita juga pernah merasakan hal seperti ini. Nah, makanya di pagi hari ini kita ada satu kejadian yang ini bisa menjadi refleksi kita bahwa kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu ya, kemudian kita kasih jeda, kemudian kita merespon dengan lebih baik ya, justru kita akan mendapati keindahan di ujungnya gitu ya. Dan itu disebut dengan comeback itu sendiri ya. Teman-teman, mungkin ini tebak aja ya, pertandingan sepak bola dengan comeback terbaik, pertandingan apa yang teman-teman tahu? PSG Barca. MU? Munchen ya Pak. Liverpool Milan. Apa lagi? Liverpool Milan. PSG Barca. PSG Barca gitu ya. Ya, betul ya. Jadi yang paling memorable itu ya, kalau ketika saya riset juga yang paling dramatis itu comeback terbaik itu adalah Liverpool versus Milan di Liga Champions tahun 2005. Makanya kejadian tersebut disebut dengan The Miracle of Istanbul ya. Jadi sebetulnya Liverpool itu di musim 2024-2005 itu 2004 kalau dulu kemarin 2004-2005 itu mereka menjalani musim di Liga Inggris dengan tidak baik-baik saja. Mereka finish di urutan kelima ya. Kemudian banyak ditinggalkan pemain-pemain intinya. Michael Owen ke Madrid, bahkan tadi yang ngegolin si Spitzer tadi sudah habis kontrak, akan pindah. Bahkan Steven Gerrard, kapten tadi, itu mau pindah ke Chelsea sebelum bertanding dengan AC Milan ini gitu. Bahkan ketika penyisihan grup Liga Champions pun ini Liverpool udah kesulitan gitu ya, bahkan hampir nggak lolos ya ke Liverpool itu waktu 2005, satu grup sama Olympiakos sama
Deportivo La Coruña, sama satu lagi dari klub Prancis, apa sih? Monaco. Yang pertama Olympiakos, kemudian Paris Saint-Germain, Liverpool. Nah, di pertandingan terakhir itu hampir nggak lolos si Liverpool itu. Pertandingan terakhir Liverpool lawan Olympiakos, ya. Dan itu harus selisih 2 gol kalau mau Liverpool lolos, karena agak kompetitif banget di grup tersebut gitu ya. Kemudian bertanding di mana sih stadion Liverpool tuh namanya? Anfield ya. Kemudian bertanding di Anfield lawan Olympiakos. Babak pertama udah kebobolan Liverpool ya, 1-0. Bahkan kan berarti harus ngejar golnya kan banyak gitu ya. Tapi alhamdulillah lagi bersyukur mereka bisa mengejar ya dan menang 3-1. Lolos lah si Liverpool tadi. Kemudian babak 16 besar lawan Leverkusen menang lagi. Kemudian seperempat final ini lumayan nih, lawan Juventus kala itu ada Buffon, ada Cannavaro, ada Del Piero, itu ngeri lah skuadnya. Tapi menang lagi. Dan semifinal itu lawan Chelsea. Itu Chelsea lagi dream teamnya pelatih Jose Mourinho gitu ya. Habis menjuarai Premier League gitu ya. Ada Lampard, ada Drogba. Pokoknya dream team banget Chelsea itu. Dan digadang-gadang mereka yang favorit untuk masuk ke final. Tapi ternyata si Liverpool yang masuk final gitu ya. Dan ketika di final pun bukan menit ya, tadi detik 50 udah kebobolan gitu ya. Kemudian 2 assist dari Kakak gitu ya. Tapi golnya oleh Hernan Crespo gitu ya. 3-0 di babak pertama. Maka mereka ya, di zoom lagi ya. Oke. Ulang lagi. Ya, intinya The Miracle of Istanbul ya, di babak pertama mereka melakukan beberapa perombakan gitu ya. Daripada mereka meratapi kesulitan dan penderitaan 3-0 di babak pertama, mereka merubah berbagai strategi gitu ya. Rafael Benitez yang awalnya menggunakan 4-4-1 merubah strategi menjadi 3-4-2-1. Karena yang agak jago si Kakak ini, si Kakak harus diminimalisir lah pergerakannya oleh dua orang gelandang gitu ya. Sehingga babak kedua mereka bisa comeback gitu ya, dan bukan hanya comeback ya, mereka bisa menjuarai liga paling bergengsi di Eropa, yaitu Liga Champion, teman-teman. Dan ini ada sebuah research ya, research yang cukup mind blowing lah ya menurut saya ya. Jadi namanya nih post traumatic growth gitu ya, ditemukan oleh Richard Hennessy dan Lawrence Calhoun ya, 2 psikolog dari University of North Carolina. Mereka meneliti ratusan orang yang melewati krisis berat dalam hidupnya, dan ini penelitiannya tidak hanya sebentar ya, bertahun-tahun mereka melakukan penelitian tersebut. Ratusan orang bertahun-tahun mereka meneliti ya, krisis berat, kehilangan orang yang dicintai ya, kebangkrutan besar, kemudian kegagalan yang gede banget gitu ya, bahkan sampai trauma gitu ya. Dan mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan ternyata dari penelitian ratusan orang tersebut gitu ya. Banyak dari mereka ternyata bisa pulih gitu ya. Dan bukan hanya pulih, teman-teman, mereka malah bisa bertumbuh ya, menjadi versi yang lebih dalam, yang lebih baik lagi, lebih kuat lagi dari diri mereka sebelum krisis. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, ini masih dalam research study. Ternyata ada 5 dimensi yang sering muncul setelah seseorang melewati ujian berat itu. Ya. Yang pertama, teman-teman, ketika seseorang itu melewati ujian yang berat, ya, seseorang itu bisa merasakan hal-hal kecil itu jadi lebih berharga. Karena dia sudah melewati sesuatu yang sangat sulit, ya, sehingga hal-hal kecil itu jadi lebih berharga. Bisa lebih bersyukur, bisa lebih mengapresiasi kehidupan lebih dalam lagi. Kemudian yang kedua, mempunyai hubungan yang lebih bermakna. Ya. Dia tahu tuh siapa yang benar-benar ada ketika dia dalam posisi sulit. Ya. Dia tahu orang-orang yang tetap gitu ya, berteman ya, tetap ada di sampingnya ketika situasi-situasi sulit itu ada. Gitu ya. Sehingga dia mempunyai hubungan yang lebih mindful, lebih bermakna. Ya. Dan yang ketiga, mereka menemukan kekuatan baru. Ya, ternyata
saya bisa gitu melewati ujian yang berat ini gitu ya. Ujian-ujian yang berat itu bisa lewati sehingga dia punya confidence yang lebih, punya kekuatan baru lagi gitu ya, setelah bisa melewati ujian dan krisis yang berat tersebut. Dan yang keempat adalah ada kemungkinan-kemungkinan baru yang terbuka ya, yang tadinya ya nggak mungkin gitu ya, ternyata ada jalan yang tidak pernah terpikirkan, ada pintu lain yang ternyata ada terbuka di situ gitu ya, yang sebelumnya tidak bisa terpikirkan. Dan yang kelima ya, orang-orang yang biasanya melewati ujian berat itu mereka memiliki pertumbuhan spiritual ya, hubungan dengan Allah semakin lebih dekat, lebih dalam, lebih jujur gitu ya, lebih khusyuk lagi. Dan inilah teman-teman ya, yang membedakan orang-orang yang melewati ujian berat ya, mereka bisa merasakan 5 hal tadi ya. Tetapi juga ya, kembali lagi ke individunya ya, ada orang-orang yang ketika melewati ujian berat itu mereka ya udah biasa-biasa aja gitu ya, kehidupannya biasa-biasa aja. Ada orang-orang yang malah yang merasakan ujian berat itu malah misuh-misuh, malah tidak terima dengan takdirnya, malah terus mengeluh gitu ya. Makanya kehidupannya tidak berubah. Bukan hanya tidak berubah, malah lebih buruk lagi. Orang-orang yang selalu mengeluh ya. Tapi orang-orang yang bisa comeback tadi ya, poin kita kan di comeback ya. Orang yang bisa comeback, bisa bounce back dari kondisi-kondisi sulit, dia bisa menghadapi ujian itu dengan lebih baik, dan justru kehidupannya lebih baik, lebih indah lagi ya. Makanya teman-teman, ini conclusion kita ya. Adversity tadi, atau kesulitan, atau kemalangan, atau kepahitan, penderitaan yang kita rasakan, atau kita sebutlah dengan ujian gitu ya, itu bukan akhir dari cerita kita teman-teman ya. Adversity tadi adalah ruang ganti babak pertama gitu ya, ruang untuk kita jeda. Dan pertanyaannya akan selalu sama teman-teman, apa yang akan kita lakukan untuk babak kedua? Allah masih memberikan kita waktu untuk bisa merespon ya dari ujian yang kita rasakan tadi. Apa yang harus kita lakukan ya? Tadi orang yang biasa-biasa saja biasa saja, orang yang mengeluh bahkan lebih buruk kehidupannya, orang yang bisa comeback, bisa merespon dengan positif, merespon dengan lebih baik lagi, dengan keyakinan, dengan optimisme, mereka akan hidup dengan lebih baik ya. Makanya tadi ya, orang-orang yang bisa comeback itu akan bercerita indah di ujungnya. Terima kasih teman-teman. Ini materi singkat yang mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat kita semua ya, dan menyadarkan kita bahwa justru ujian itu bukan keburukan buat kita. Justru ujian itu yang membentuk diri kita lebih kuat lagi ya, lebih kuat lagi, lebih baik lagi. Ya, itu mungkin teman-teman. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ewa atas sharingnya mengenai adversity. Kalau yang